Terima kasih Anda masih bersama Indonesia Business Forum. Saya ingin ke Mas Fatih. Mas Fatih, kalau kita sudah tadi mendengarkan juga dari Profesor Telisa yang menjelaskan bahwa ada beberapa pointers-pointer, salah satunya bagaimana cara menghidupkan lagi salah satunya Tanah Abang dengan event-event. Nah, artinya begini, kalau dari kebijakan DPR sendiri melihatnya apa yang bisa menjadi solusi agar masyarakat yang saat ini sudah terbebani, tadi apa yang disampaikan oleh salah satu teman kita yang ada di sini gitu ya, dan bagaimana supaya tidak semakin terbebani lagi? Iya, langkah-langkah itu sebetulnya sudah dilakukan oleh pemerintah, bahkan sebelum adanya kenaikan PPN 1% bagi barang-barang mewah dari 11 sampai 12%. Kita tahu bahwa baru-baru ini ada kenaikan 6,5% dari UMP dan UMK kan gitu. Kemudian guru juga yang non ASN tunjangannya dinaikkan dari 1,5 juta menjadi 2 juta. Guru ASN pun seperti itu. Nah, ini adalah upaya-upaya sebetulnya untuk meningkatkan daya beli dan kesejahteraan dari masyarakat, sehingga diharapkan jika memang daya beli meningkat, nah, tadi itu orang jadi bisa belanja lagi kan gitu. Yeah. Namun begini, saya dari tadi ini kan mendengarkan juga ada yang ngekos dari 500.000 jadi 600.000. Betul. Sebetulnya kenaikan PPN ini bagi barang-barang mewah. Dan naiknya ini dari 11 menjadi 12%. Kalau kos-kosan dari 500.000 menjadi 600.000, ini sudah jelas kan tidak linear, sangat jauh gitu. Kalaupun ingin diasumsikan bahwa kos-kosan ini adalah terdampak gitu, walaupun tidak harusnya secara langsung ya, dari 500.000 itu harusnya menjadi 505.000 kan, bukan jadi 600.000. Kalau jadi 600.000 jadi 20%. Tapi ini jadi, memang faktanya begitu Mas Fatih, karena disampaikan bahwa kenaikan dari biaya kos itu karena PPN 12% ini. Iya. Ya Mbak. Jadi sebagian besar pengeluaran rumah tangga sebetulnya itu tidak terkena dampak langsung kenaikan PPNBM ini. Karena produk-produk yang tidak terdampak ini seperti barang kebutuhan pokok, beras, kedelai, jagung, daging, susu, buah, itu kan tidak menjadi objek kenaikan PPN yang 11 ke 12 ini. Layanan kesehatan, sosial, pendidikan, transportasi umum juga nggak naik. Makanan, minuman juga nggak naik kan gitu. Sehingga harus dipahami betul oleh masyarakat bahwa memang yang naik dari 11 ke 12 PPN-nya ini adalah betul-betul barang-barang mewah dan bukan komoditas daripada masyarakat menengah ke bawah. Baik, Mas Fatih, kita juga dengarkan dari Mas Dery tadi ada beberapa hal yang sempat disampaikan oleh Profesor Telisa yang menjelaskan bahwa ekonomi Indonesia, kemudian juga kondisi daya beli masyarakat, ada event-event juga yang disampaikan bisa menjadi salah satu antisipasi. Ya, memang kita lihat ya. Ini menurut pandangan saya aja ya, bahwa kenapa juga Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir juga diperpanjang, karena memang kalau dari saya idenya juga cemerlang gitu kan, berdasarkan surat keputusan dari Kementerian BUMN saat yang lalu, yang Pak Erick yang pertama kemarin, itu naruh, ini sahabat saya gitu kan, Leo gitu kan, Leonard itu yang menjadi, di co-founder di Bright Spot, co-founder juga di Goods Dap, yang mungkin anak-anak muda tahu ya, ditaruh menjadi komisaris Sarinah. Ya, Dewan Komisaris Sarinah. Lihat sekarang kondisi Sarinah kan jadi remaja, ya jadi asik bisa juga dong dibikin di Tanah Abang. Itu maksud saya adalah saya juga bersama Bang Menteri Teuku Rifki gitu ya di Kementerian Ekonomi Kreatif gitu kita menyusun. Makanya tadi kan Prof juga sempat singgung mengenai ini harusnya konten-konten kreator juga bisa menyuarakan. Jadi orang-orang sekarang malas baca undang-undang misalnya segala macamnya. Nah doain aja mudah-mudahan kita lagi mau bentuk karena konten kreator nggak ada payungnya. Sekarang ini lagi besok kita ketemu ada Bang Menteri Teuku Rifki gitu di Kementerian Ekonomi Kreatif, ada Raffi Ahmad, Deddy Kobuzier, ada saya, ada Ferry Irwandi dan kawan-kawan lah pelaku konten kreatif gitu ya. Nah itu makan kita mau mendorong bisa membisik-bisikin nih di pemerintah, taruh orang ini di Tanah Abang, bikin sesuatu. Jadi menurut saya Bu Maslim sabar Bu, tenang, kita lagi berjuang kok buat kawan-kawan Tanah Abang. Kita tunggu, kita nantikan janjinya. Kita dengarkan juga dari Bu Maslim, silakan apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah, mumpung ada Mas Dery. Oke ya, Tanah Abang itu adalah pusat grosir. Mas Dery harus sadar ya.
beda banget dengan Sarina. Ya, Sarina itu retail. Kita nggak butuh dibuat event-event di sana. Ya, jadi saya 25 tahun Mas di bisnis ini. Saya paling tahu lah tentang Tanah Abang. Ya, kita nggak membutuhkan event. Jadi apa Bu yang, yang paling dibutuhkan untuk kami grocery Tanah Abang itu yang spesifik ya. Satu, ya, itu service charge mahal. Ya, kemudian kedua, tidak ada keterlibatan pemerintah kebijakannya yang menyentuh kami pasar-pasar grosir. Gak ada sama sekali. Sibuk hanya di tempat-tempat event-event yang populer. Apa itu yang populer? Sarina. Populer kan dilihat orang, Tanah Abang enggak. Kami ini berjuang masing-masing Mas. Ya, kita butuh sebenarnya adalah yang konkret. Ya, kalau mau bicara tentang Tanah Abang, bicara seperti ke kami. Saya juga konten kreator. Ya, jadi kita enggak butuh seperti itu. Kita mau kebijakan yang konkret. Kenapa saya tolak PPN? Karena auranya ini kita ini lagi sakit. Tiba-tiba ada keputusan-keputusan yang seperti itu. Itu membuat kita tuh bereaksi negatif. Dipaksa kita baca, orang Tanah Abang mau baca-baca. Ngaca gitu loh, harus dilihat. Ya, jadi datang dong ngobrol sama kami pedagang Tanah Abang. Kami sakit apa nih sekarang? Gak usah wacana-wacana. Ya, no, enggak, ini harus aku bilang. Ini aku udah ketiga kali aku mewakili Tanah Abang. Ya, jadi harus seperti apa sebenarnya? Datang, ayo bicara ke Tanah Abang. Kita nggak butuh konten kreator di sana. Baik, diagendakan ya, Mas Dery ya, diagendakan untuk bertemu ya. Prof, sebagai penengah, terakhir apa yang ingin disampaikan sebagai closing statement? Iya, mungkin tadi terkait dengan pendekatan Tanah Abang ya, bahwa memang nggak bisa kita samakan antara retail sama grosir, tapi maksudnya adalah kita memang perlu melakukan terobosan inovasi yang kreatif ya. Mungkin tadi ada proksinya masing-masing, retail ada proksinya, grosir ada proksinya. Terus kemudian yang kedua, ekonomi Indonesia itu kan terdiri dari konsumsi, investasi, government spending, ekspor impor. Tadi saya menyatakan bahwa kita tuh lebih dominan yang dari sisi consumption memang. Investment tuh tetap berpengaruh juga, cuman artinya lebih ke menengah panjang. Yang jangka pendek itu memang event itu tadi yang saya bilang. Jadi memang di dalam jangka pendek kita strateginya apa, di dalam jangka panjang kita strateginya apa. Jadi masalah PPN ini harus kita letakkan dalam kerangka strategi kebijakan. Jadi ya pemerintah punya cita-cita mulia ingin 8%, tapi tadi masyarakat menghadapi banyak kendala-kendala, tadi penurunan daya beli dan yang real ya. Seperti mungkin tadi menurunkan fixed cost yang service charge itu mungkin mahal. Nah, itu mungkin bisa ya kita cari solusinya karena pemilik kios-kios itu juga punya alasan mereka menetapkan service charge. Nah, tapi kan itu tadi mungkin kita bisa sama-sama mencari solusi karena kita berada di perahu yang sama. Jadi lebih sering kita forum-forum seperti ini banyak ngobrol lah ya gitu tadi. ya. Kan nggak harus selalu formal ya Pak Dery ya. Artinya ngobrol-ngobrol di kafe atau di mana kita mencari solusi untuk masyarakat bersama bahwa nanti ketemu deh nexusnya gitu. Baik. Kita nantikan, kita diskusikan lebih lanjut nanti. Terima kasih Prof, terima kasih juga Ibu Maslin, terima kasih Mas Dery, Mas Fatih juga terima kasih. Kami sudahi juga, terima kasih juga mahasiswa yang sudah hadir dari Universitas Bakri sudah bergabung bersama kami di Indonesia Business Forum. Mewakili kru bertugas saya Sira Safira pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.